Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan.
Berikanlah kita ya Tuhan Allah kami surga. Engkaulah yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus. Agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhir. Dengarlah doa dan permohonan kami ini. Kasih sayang-Mu kepada. Amin. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus sertai saudara sekali. Amin. Amanginan saudara yang terkasih, khususnya saudara kami berdua di sini, Freddy dan Rofi. Firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup dasar dari pernikahan saudara berdua, saya ambil tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Efesus 5 ayat 21 demikian firman. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang suami istri
dari hari ke hari harus kita sadari, apalagi dalam perubahan zaman sedemikian cepat, hubungan suami istri yang terus berbenah, yang terus mendapat bantuan penyempurnaan, yang konon dulu itu sangat berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda. Di zaman Tuhan Yesus, zaman Paulus ini, maka ketika Yesus datang dan pada saat nas ini Paulus kumandangkan, ini rasanya paradigma baru, pemahaman baru. Tidak ada dalam relasi suami istri yang namanya saling berpendapat. Yang ada adalah harus meninggikan sang suami. Apa yang dimaui, apa yang dikehendaki sang suami, istri harus manut. Lakukan semua full hidupmu harus bagi suami. Sekarang Paulus melihat sejatinya seorang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus mau turun, mau merendahkan diri demi jemaatnya, demi kita manusia. Itu artinya apa? Kebaikan, sejahtera, kebahagiaan itu tidak datang dalam pola hubungan yang saling menindas. Tidak mungkin. Tapi kebaikan, keselamatan itu akan tercipta ketika semua orang mau saling merendah. Itulah pola yang Yesus yang sudah sedemikian rupa melakukan kebaikannya dengan mengosongkan diri turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, taat dan taat sampai mati. Dia pertaruhkan semua, dia korbankan dirinya. Itulah Kristus Tuhan yang kita sembah dan puji itu. Maka kalau disebut takut akan Kristus, tentu pola cara Kristus itu harus menjadi pola dan cara kita tadi. Tidak ada lagi kata lain dalam membina hubungan yang baik, menciptakan yang namanya kebahagiaan, menciptakan yang namanya masa depan yang penuh harapan itu. Lain tidak bukan. Alai si beta hoi. Mau bagaimana pun si Nomi ini ke depan. Mau gimana, mau apapun, mau seperti apapun, saya yakin deh dalam terang firman si Freddy, ya, menundukkan seorang istri, siapapun itu, kita tahu. Bukan dengan otot, bukan dengan arogansi tinggi hati, tapi Freddy, ketika kamu mampu, ketika kamu mampu mengasihinya dengan sungguh-sungguh, ketika kamu mampu dengan segala kerendahan hati menuruti apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, apa yang menjadi kebutuhannya, yakin deh, mau bodoh seribu kayak mana pun si Nomi ini, dia akan tunduk. Yakin aja, ya tunduk.
dengan cara itu. Itu artinya firman. Kalau kita saling merendahkan diri, maka disitulah kita saling tersanjung. Kalau kita saling melayani, maka disitulah kita saling dikuatkan. Kalau kita saling menopang, maka disitulah kita saling punya gairah. Tapi ketika kita saling meremehkan, maka disitulah terjadi kehinaan. Ketika kita salingnya masih masuk buah, maka disitulah terjadi yang namanya berantakan. Tadi itu kan, jadi sangat jelas, jelas Freddy. Bagus juga sih Freddy. Dua pasti dong, dua itu ada orang dulu kok jadi Freddy. Oh kan, terus kepala bobnya dia, itu maksudnya. Teruskan ya. Pinopi uli. Video kita uli di luar, uli di dalam lebih ya. Perdu membangun dua pas menurut bagi-bagi. Di mata yang enam, tangi yang mantap. Allah kami Allah yang sungguh baik. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentunya dalam melakukan segala sesuatu dalam hubungan apapun itu, kami harus melakukannya dalam lingkup takut akan Tuhan. Jika Tuhan telah melakukan teladan buat kami, memperlihatkan pola hubungan yang sesungguhnya, kami sebagai anak dalam hubungan apapun, apalagi dalam hubungan suami istri, biarlah kami Tuhan mampukan untuk melakukan sesuai dengan teladan Tuhan. Kami mampu merendah. Dengan pola seperti itulah, ketika kami saling menopang, saling melayani, saling mengisi, disitulah akan semakin terpelihara cinta dan kisahnya. Disitulah akan semakin kami harapkan hal-hal yang indah di dalam hidup kami. Jadilah itu dalam hubungan suami istri Bretty Novi ke depan. Mereka adalah anakmu, mereka adalah hambamu yang kau persatukan dalam pernikahan kudus ini. Biarlah mereka hidup terus dalam pola hubungan sejati sebagaimana Tuhan telah berkorban buat kami. Terima kasih, dalam nama Yesus telah berdoa. Amin. Bagaimana keluarga Kopubok